Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Ketemu lagi sama Bapak. Mudah-mudahan dalam setiap aktivitas kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan pekan lalu tentang iman kepada hari akhir, yaitu kedudukan hari akhir dalam kehidupan manusia. Dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mendahulukan kata mati daripada kata hidup. Maksudnya adalah yang pertama, merupakan jawaban terhadap pendapat yang mengatakan bahwa mati dan hidup itu terjadi sendiri, tidak ada yang menjadikannya. Kedua, hidup di dunia ini tidak ada artinya, karena bukan hidup yang sesungguhnya, melainkan hanya merupakan jembatan dan jalan bagi hidup yang sempurna di akhirat nanti. Ketiga, segala amal perbuatan manusia di dunia, baik atau buruk, belumlah dapat dinilai yang sesungguhnya. Namun, amal perbuatan itu akan dinilai dengan nilai yang sebenarnya setelah dia berada dalam akhirat nanti. Pendapat yang ketiga ini bisa kita ambil contoh orang yang berbuat baik, suka menebar kebaikan, suka menolong. Nah, ini belum tentu baik, bahkan bisa jadi buruk kalau niatan awalnya itu karena untuk pencitraan atau supaya dipuji orang. Nah, untuk mengetahui perbuatan seseorang itu baik atau tidak nanti ketika berada di akhirat kelak. Anak-anak sekalian, dengan kita meyakini adanya hari kiamat tidak sebatas hanya diucapkan saja. Tidak sebatas hanya diucapkan saja. Tapi perlu kesadaran akan adanya akibat yang diderita apabila kita mengingkarinya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Demi apa? Demi mewujudkan kehidupan kita di akhirat nanti. Berikutnya, dalil naqli tentang hari akhir atau hari kiamat. Perlu sama-sama kita ketahui bahwasannya hari kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Manusia secara umum, bahkan Nabi dan Rasul pun tidak dapat mengetahuinya. Jadi anak-anak di luaran sana sering kita dengar, sering kita lihat, dan sering kita jumpai bahwasannya ada seseorang atau kelompok yang dapat memprediksikan kapan terjadinya kiamat. Seperti beberapa waktu lalu ada yang mengatakan kiamat itu terjadi tahun 2012. Ada yang bilang 2020. Sampai-sampai dulu ada filmnya, film kiamat. Bahwasannya mereka tidak mengetahui sesungguhnya hanya Allah
yang tahu kapan waktunya terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa, Nak? Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, ini dalilnya, dalil Al-Qur'annya. Adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Bu'istu ana was-sa'atu kahatain wa asyara bis-sababati wal wusta. Yang artinya, saya diutus dan jarak waktu antara diutus itu dengan tibanya hari kiamat adalah seperti dua buah jari, jari telunjuk dengan jari tengah. Berdasarkan dalil Al-Quran di atas beserta hadis, Allah lah yang berhak mengetahui waktu terjadinya kiamat. Namun Rasulullah telah memberikan tanda-tanda akan terjadinya kiamat dengan diutusnya Muhammad sebagai Rasul adalah salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Kita lanjut. Hikmah hari akhir. Anak-anak sekalian, kita perlu tahu bahwa hari akhir waktunya entah kapan itu terjadi. Ini sudah barang tentu termasuk kategori yang tidak langsung dapat dirasakan hikmahnya, karena peristiwanya akan terjadi setelah manusia mengalami proses di mana hidup di alam kubur dan berlangsung sampai hari kiamat tiba. Namun perlu anak-anak ketahui, bukan berarti hikmah yang dirasakan di dunia tidak ada sama sekali. Karena persoalan iman kepada hari akhir ada kaitannya dengan iman-iman yang lain. Artinya apa? Kalau seseorang telah mendalami keimanan kepada Allah dan akan selalu mencoba berperilaku seperti Nabi Muhammad SAW dan selalu tekun membaca Al-Quran dan beramal soleh, tentu perbuatan tersebut akan menambahkan kesadaran dirinya. Berikut ada 5 hikmah hari akhir. Yang pertama, memahami kehidupan di dunia adalah fana. Seperti yang kita bahas pada minggu lalu, di dunia ini kehidupannya adalah fana, yaitu sementara. Sesungguhnya kehidupan yang abadi, yang kekal itu adalah kehidupan di akhirat. Yang kedua, takut akan berbuat dosa. Orang yang beriman kepada hari akhir pasti akan mentaati peraturan agama. Sebaliknya anak-anak, kalau dia tidak beriman kepada hari akhir, dia hidupnya asal-asalan, gak ada aturan. Oleh karena itu, orang yang tersebut pasti dia gak takut akan dosa. Tetapi kalau orang yang beriman, dia takut akan berbuat dosa. Yang ketiga, selalu mengerjakan amal kebaikan. Maksudnya, dengan beriman kepada hari akhir, maka seseorang akan menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, sedang hidup di akhirat akan kekal abadi. Dalam kehidupan yang sementara ini harusnya dipergunakan untuk mencapai bekal sebaik-baiknya untuk kehidupan di akhirat.
Yang keempat, hidup selalu optimis. Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu optimis dalam menjalani hidup. Jangan sampai kita berputus asa, kecewa, maupun frustasi dalam menghadapi kesukaran hidup. Yang kelima, menumbuhkan sikap sabar. Anak-anak, kita hidup di dunia ini seperti orang yang sedang merantau, singgah sementara sambil berusaha dan bertahan untuk hidup. Meskipun banyak ujian, orang yang beriman kepada hari akhir selalu sabar dengan ujian hidup yang dihadapinya. Anak-anak sekalian, itulah 5 hikmah dari hari akhir. Mudah-mudahan setelah selesainya materi ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.